Pesawat angkut kasa milik TNI AL berhasil melakukan misi latihan ekstrim dengan menerjunkan 57 perwira siswa pendidikan dasar pada kondisi malam yang sangat gelap. Latihan ini menguji kemampuan para perwira dalam operasi terjun taktis malam hari, sekaligus menunjukkan kesiapan dan profesionalitas TNI AL. Para pecinta aviasi, coba bayangkan kita sedang berdiri di dalam hanggar raksasa. Suara mesin baru saja redup, dan angin dari baling-baling masih menerpa wajah. Di hadapan kita berdiri sebuah pesawat yang mungkin bentuknya mungil, tapi jangan terkecoh. Justru di balik tubuh kecil itulah tersimpan segudang kemampuan besar. Inilah si lincah andalan TNI Angkatan Laut, pesawat CASA, yang dioperasikan oleh Puspenerbal. Pesawat ini mungkin tidak sebesar Hercules, tidak juga setinggi jet tempur yang suka dipamerkan di poster-poster. Tapi justru disitulah kehebatannya. Badannya yang mungil membuat CASA bisa masuk ke tempat-tempat sempit. Ibaratnya seperti teman kita yang kecil tapi gesit, yang bisa menyelip lewat kerumunan waktu beli cilok. CASA punya peran vital, mengangkut personil, logistik, peralatan, dan berbagai macam kebutuhan operasi. Intinya, kalau TNI AL butuh sesuatu bergerak cepat, lincah, dan tepat waktu, ya CASA inilah jawabannya. Fleksibilitasnya luar biasa. Mau misi logistik? Bisa. Mau angkut pasukan? Bisa. Mau terbang ke landasan pendek di pelosok? Gas. Bahkan ketika kondisi mendesak dan kritis, pesawat ini bisa disiapkan lebih cepat dari waktu kita menghangatkan mie instan. Tapi ada satu misi lain yang sering dilakukan CASA, dan ini yang membuat banyak orang melongo. Misi penerjunan. Betul, pesawat kecil ini sering dipakai untuk melemparkan para prajurit pemberani langsung dari udara. Baru-baru ini, CASA melaksanakan tugas cukup menegangkan, menerjunkan puluhan perwira siswa pendidikan dasar AAL dalam kondisi gelap gulita. Bukan sekedar remang-remang, atau gelap tapi masih kelihatan sedikit. Ini benar-benar malam yang kalau kita jatuhkan koin saja, mungkin kita tidak lihat pantulannya. Dikutip dari laporan Puspenerbal, penerjunan malam itu dilakukan di Apron Shelter CASA Skuadron 600 Wing Udara 2, Puspenerbal, Juanda, Sidoarjo. Dikendalikan oleh Mayor Laut Billy sebagai pilot in command dan Letda Laut Najib sebagai co-pilot, operasi ini dilaksanakan dengan standar keamanan yang sangat ketat. Semua personel diperiksa, perlengkapan parasut dicek satu-satu, briefing keselamatan dilakukan lengkap. Tidak ada yang main-main di sini. Kalau briefing biasanya 10 menit, ini bisa 2 kali lipat. Karena terjun malam itu ibarat naik roller coaster tapi lampunya dimatikan. Komandan Wing Udara 2, Kolonel Laut Adam Firmansyah juga menegaskan betapa pentingnya latihan ini. Terjun malam adalah kemampuan dasar yang harus dikuasai perwira Dikpasis. Mengapa? Karena di medan tugas nanti, mereka tidak selalu bekerja di siang hari yang terang. Situasi nyata sering datang di waktu sulit, malam hari, cuaca buruk, visibilitas rendah, maka latihan ini bukan sekedar formalitas, tetapi pembentukan karakter, mental baja, dan profesionalisme. Syukurlah, seluruh rangkaian penerjunan malam berjalan aman dan lancar. Para penerbang, instruktur para, dan kru pesawat bekerja dengan sangat rapi, disiplin, dan penuh tanggung jawab. CASA kembali membuktikan dirinya sebagai pesawat kecil dengan kontribusi besar. Misi ini juga menjadi bukti nyata komitmen TNI AL dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif. Prajurit yang bukan hanya kuat fisiknya, tapi juga matang secara mental. Siap menjaga kedaulatan negara kapanpun dibutuhkan. Latihan penerjunan malam itu juga menjadi ajang pembuktian bahwa teknologi, kemampuan terbang, dan kesiapan personel TNI AL berjalan beriringan dengan sangat solid. Bayangkan saja, koordinasi antara pilot, kru pesawat, instruktur para, dan para perwira siswa harus benar-benar presisi. Salah timing sedikit saja bisa berakibat panjang. Karena itu, setiap detik dalam operasi seperti ini adalah hasil kerjasama yang matang, bukan sekedar ayo terjun terus selesai. Yang menarik, para perwira siswa yang ikut terjun malam mengaku bahwa pengalaman ini memberikan sensasi yang sangat berbeda. Saat pintu pesawat dibuka dan angin malam langsung masuk, suhu turun drastis dan pandangan gelap pekat, disitulah adrenalin langsung naik. Ada yang bilang rasanya seperti naik wahana horor tapi versi militer. CASA sendiri menunjukkan performa stabil selama operasi. Meskipun ukurannya kecil, CASA dikenal punya daya angkut yang cukup ideal untuk misi-misi terjun tempur skala kecil hingga menengah. Manuvernya halus, tingkat getaran rendah, dan kemampuan mempertahankan kecepatan serta ketinggian yang sesuai membuat para penerjun bisa keluar pesawat dengan aman.
Instruktur para yang terlibat juga terus memberikan arahan melalui komunikasi dan lampu indikator. Dalam penerjunan malam, tidak semua instruksi bisa dilakukan dengan suara keras. Maklum, anginnya kencang sekali. Jadi lampu-lampu dan gestur tangan sangat berperan. Setelah para perwira siswa mendarat, tim darat sudah menunggu di lokasi. Proses pengamanan area dilakukan dengan cepat, memastikan setiap penerjun terdata dan selamat. Disinilah terlihat betapa kompaknya sistem kerja TNI AL dari udara sampai darat. Latihan seperti ini bukan hanya soal keberanian, tapi soal membangun insting. Prajurit yang terbiasa menghadapi kondisi minim cahaya akan lebih tenang ketika benar-benar berada pada operasi malam hari. Mereka belajar menilai arah angin, memperkirakan ketinggian, membaca situasi gelap, hingga menyiapkan diri dalam menghadapi potensi perubahan cuaca secara mendadak. Selain itu, kegiatan ini memperlihatkan bagaimana TNI AL terus beradaptasi dengan dinamika tantangan zaman. Tidak lagi berfokus hanya pada kemampuan dasar, tetapi juga pengembangan taktik modern termasuk operasi malam yang semakin relevan di era teknologi militer saat ini. Dan tentu saja, keberadaan pesawat CASA menjadi simbol betapa pentingnya alat utama sistem senjata yang tepat guna. Tidak harus selalu besar, tidak harus selalu paling canggih. Kadang-kadang justru yang kecil, lincah, dan serbaguna yang membuat operasi berjalan mulus. Kegiatan penerjunan malam ini juga membuktikan satu hal penting, bahwa perkembangan kemampuan TNI AL bukan hanya soal alutsista, tetapi juga manusia di baliknya. Manusia yang dilatih dengan serius, dipersiapkan dengan matang, dan dibentuk menjadi prajurit yang siap menghadapi segala kemungkinan. Setelah misi selesai, rasa bangga jelas terpancar di wajah para perwira siswa. Bayangkan, baru saja mereka melompat dari pesawat di kegelapan total, menghadapi dinginnya malam, dan terpaan angin kencang. Namun, semuanya selamat dan kembali dengan senyum lega. Pengalaman ini tentu menambah rasa percaya diri mereka, sekaligus membentuk mental bajar yang sangat dibutuhkan di medan tugas nanti. Di sisi lain, para pilot CASA juga merasakan kepuasan tersendiri. Mengendalikan pesawat kecil tapi tangguh ini di malam hari bukan perkara mudah. Mereka harus mengontrol kecepatan, ketinggian, dan arah dengan presisi, ibarat memainkan alat musik kompleks sambil menari di udara. Dan disinilah terlihat keahlian luar biasa para penerbang TNI AL yang mampu membuat operasi terlihat mulus meski tantangannya sangat tinggi. Selain aspek teknis, latihan ini juga mempererat solidaritas antar personil. Para perwira siswa belajar saling percaya satu sama lain, percaya pada instruktur, kru pesawat, dan tim darat. Tanpa kerja sama yang solid, latihan terjun malam bisa berubah menjadi pengalaman menegangkan yang lebih horor daripada yang mereka bayangkan. CASA sendiri menjadi simbol ketangguhan sekaligus fleksibilitas TNI AL. Ukurannya mungkin kecil, tapi kontribusinya besar. Dari mengangkut logistik, personil, hingga menjadi platform penerjunan malam, pesawat ini membuktikan bahwa ukuran tidak selalu menentukan kemampuan. Bahkan, kecepatan dan lincahnya seringkali menjadi keunggulan tersendiri, terutama di medan yang sulit dan terpencil. Latihan seperti ini juga menegaskan satu hal penting. TNI AL tidak hanya menyiapkan prajurit yang kuat secara fisik, tetapi juga tangguh secara mental dan cerdas secara taktis. Mereka dilatih menghadapi kondisi ekstrim, membuat keputusan cepat di bawah tekanan, dan tetap disiplin serta fokus. Semua itu membentuk prajurit yang siap menjaga kedaulatan negara kapanpun dibutuhkan. Dengan keberhasilan misi ini, jelas terlihat bahwa latihan penerjunan malam bukan sekedar ritual atau formalitas, tetapi bagian dari pembangunan kapasitas total TNI AL, menggabungkan teknologi, manusia, dan strategi dalam satu kesatuan yang solid. Dan bayangkan, para penonton atau rekan-rekan yang melihat proses ini langsung dari hanggar, mereka bisa merasakan ketegangan sekaligus kekaguman yang sama. Ada momen ketika pesawat CASA mulai menanjak, pintu terbuka, dan satu persatu perwira siswa melompat keluar. Suara angin malam yang menderu, cahaya lampu yang berkelip-kelip, dan bayangan gelap di bawah, semua terasa dramatis tapi juga memacu adrenalin. Orang-orang yang berada di hanggar pun tak bisa menahan senyum dan decak kagum. Ada yang berbisik, wah kecil-kecil begitu tapi hebat juga ya pesawatnya. Bahkan beberapa mencoba menebak-nebak sensasi terjun malam itu sambil tertawa kecil. Tentu saja karena mereka tahu bahwa pengalaman sesungguhnya jauh lebih ekstrem daripada yang bisa dibayangkan dari jarak aman di darat. Disinilah terlihat TNI AL bukan hanya soal pesawat canggih atau perlengkapan militer. Lebih dari itu, ini tentang sinergi manusia dan mesin, tentang kemampuan beradaptasi, disiplin, dan profesionalisme di situasi nyata. CASA, dengan tubuhnya yang mungil tapi penuh tenaga, menjadi simbol sempurna dari filosofi itu. Selain itu,
Latihan seperti ini juga menyadarkan semua orang bahwa keberanian bukan hanya soal aksi heroik di film, tapi soal persiapan matang, kerjasama, dan ketenangan di tengah situasi ekstrim. Para perwira siswa belajar bahwa terjun malam bukan hanya soal keberanian fisik, tetapi juga keberanian mental, percaya pada diri sendiri, pada tim, dan pada pesawat yang membawa mereka ke udara. Dan tentu saja, setiap keberhasilan misi menimbulkan rasa bangga yang luar biasa. Tidak hanya bagi para peserta dan kru, tetapi juga bagi seluruh jajaran TNI AL. Semua pihak melihat bagaimana latihan ini membangun karakter, keterampilan, dan rasa tanggung jawab yang menjadi fondasi seorang perwira sejati. Jadi ketika kita melihat Kasa terbang lagi, kecil tapi lincah, dan menerjunkan prajurit ke kegelapan malam, itu bukan sekedar atraksi. Itu adalah bukti nyata komitmen, profesionalisme, dan dedikasi TNI AL untuk menjaga kedaulatan negara. Dan bagi para pecinta aviasi, momen seperti ini adalah surga tersendiri, mengamati kekuatan, kelincahan, dan kehebatan yang muncul dari kombinasi antara manusia dan mesin. Ya, memang luar biasa sekali. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.